Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali untuk hari ini pembahasan soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran IPA di kelas 5. Kita langsung saja bacakan soal pertama. Organ gerak kelinci adalah A. Perut, B. Kaki, C. Sayap, D. Sirip. Jawabannya adalah kaki. Ciri-ciri hewan avertebrata adalah A. Sarafnya di perut, B. Memiliki rangka badan, C. Otaknya tidak dilindungi, D. Kulitnya lunak. Avertebrata ini artinya hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ciri-ciri hewan avertebrata adalah menurut Ibu jawabannya adalah otaknya tidak dilindungi. Kemudian 3. Ciri-ciri otot polos adalah A. Bentuknya gelendong, B. Memiliki banyak sel, C. Bergerak jika dirangsang, atau D. Tidak diperintah otak. Jawabannya adalah bentuknya gelendong. Berikutnya nomor 4. Yang termasuk ciri-ciri otot jantung adalah A. Melekat pada rangka, B. Bekerja tanpa kesadaran, C. Memiliki banyak inti sel, atau D. Memiliki satu inti sel. Jawaban yang benar adalah memiliki banyak inti sel. Nomor 5. Organ gerak pasif manusia adalah A. Jantung, B. Otot, C. Tulang, D. Kaki. Pasif itu adalah tulang. Nomor 6. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Lumbalis itu adalah tulang belakang. Disebut A. Kifosis, B. Skoliosis, C. Lordosis, atau D. Osteoporosis, yaitu pada daerah lumbalis ini disebut A. Kifosis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Osteoporosis. Jawabannya adalah kalau karena sikap duduk yang salah itu biasanya kifosis. Selanjutnya, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang disebut A. Kifosis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Osteoporosis. Jawabannya osteoporosis. Nomor 8. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan terus-menerus secara berlebihan disebut A. Hipertrofi, B. Atrofi, C. Stiff, atau D. Tetanus. Jawabannya adalah hipertrofi, membesar. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot kejang-kejang disebut A. Hipertrofi, B. Atrofi, C. Stiff, atau D. Tetanus. Jawabannya adalah tetanus. 10. Agar terhindar dari penyakit salah bantal, sebaiknya saat tidur kita harus A. Menggunakan bantal yang keras, B. Posisi tidur harus nyaman, C. Tidur di kasur yang keras, D. Tidur satu posisi miring. Jawabannya adalah tidak menggunakan bantal yang keras. 11. Serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernapasan serangga berupa titik-titik. A. Insang, B. Paru-paru, C. Trakea, D. Pori-pori. Jawabannya adalah trakea. 12. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung. Sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Apa fungsi kantong udara burung? A. Menghirup udara, B. Menyimpan udara, C. Mengeluarkan udara, atau menjaga stamina terbang. Jawabannya adalah menyimpan udara. Kita lanjut. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen diperlukan proses kehidupan. Susunan organ pernapasan manusia yang tepat adalah A. Hidung, paru-paru, tenggorokan, B. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, C. Hidung, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus, atau D. Hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, trakea, paru-paru. Jawabannya yang C. 14. Penyakit asma disebabkan adanya gangguan pada pernafasan. Jika sulit bernapas, segera semprotkan obat di dalam botol spray hingga tenggorokan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh A. Bunyi yang keras, B. Hujan deras, C. Alergi cuaca, D. Tekanan teman. Jawabannya adalah alergi cuaca.
Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza menimbulkan gejala titik-titik. A. Batuk, B. Kejang-kejang, C. Bersin-bersin, D. Sesak napas. Jawabannya adalah bersin-bersin. Ya. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang. Bahaya kabut asap bagi kesehatan adalah titik-titik. A. Menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan. B. Mengurangi aktivitas di luar rumah. C. Menyebabkan alergi dan peradangan. D. Memakai masker bila keluar rumah. Ya, jawabannya yang A. 17. Mencegah penyakit sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Cara memelihara organ pernafasan adalah titik-titik. A. Rajin menghisap asap rokok. B. Olahraga secara teratur. C. Makan makanan yang bergizi. Atau D. Minum minuman dingin yang menyegarkan. Cara memelihara organ pernapasan adalah, mungkin ini lebih tepat ya, mungkin bisa juga yang B. Makan makanan yang bergizi. 18. Ibu ke ataskan dulu. Sistem pencernaan hewan sapi terdapat 4 bagian lambung yang spesifik. Bagian-bagian lambung yang tepat adalah A. Abomasum, omasum, retikulum, rumen. B. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. C. Retikulum, omasum, rumen, abomasum. D. Omasum, retikulum, rumen, abomasum. Jawabannya adalah rumen, retikulum, omasum, abomasum. Jadi yang ini. 19. Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Proses itu terjadi pada lambung sapi bagian titik-titik. A. Rumen, B. Retikulum, C. Omasum, atau D. Abomasum. Yang memiliki proses fermentasi yaitu pada bagian lambung yang mana? Jawabannya adalah ada di rumen. 20. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan manusia menjadi sumber energi. Sistem pencernaan manusia yang tepat adalah A. Mulut, tenggorokan, lambung, usus, anus. B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. C. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Atau D. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Jawabannya yang D ya. 21. Gejala penyakit yang berupa buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah adalah A. Demam berdarah, B. Sakit gigi, C. Diare atau muntaber. Yang betul adalah diare, tapi disebut jadi muntaber ya. Lanjutnya 22. Makan tidak teratur, menunda makanan, dan ketika makan terlalu kenyang menyebabkan gangguan sistem pencernaan yang menimbulkan penyakit A. Mah, B. Diare, C. Kolera, D. Muntaber. Jawabannya adalah penyakit mah. 23. Buah-buahan sangat penting bagi tubuh karena bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Buah-buahan banyak mengandung A. Sumber makanan, B. Sumber antioksidan, C. Sumber vitamin, atau D. Sumber protein. Jawabannya adalah sumber vitamin. 24. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah. Jantung tersusun atas kumpulan darah otot-otot yang disebut titik-titik. A. Otot polos, B. Otot fluid, C. Hipertrofi, atau D. Miokardium. Jawabannya adalah miokardium. Ya, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut A. Arteri, B. Kapiler, C. Vena, atau D. Jantung. Jawabannya adalah yang, mohon maaf ini ada, tunggu dulu sebentar agak loading ya.
kapiler. 26. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut, ini sama kayak nomor tadi ya, jawabannya kapiler. Nomor 27. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah, yaitu paru-paru gunanya apa? Untuk menyerap oksigen. Ya. Sistem peredaran darah terbuka terdapat pada hewan apa? Ini banyak ya, jadi boleh salah satu. Peredaran darah terbuka itu adalah berarti hewan tersebut belum memiliki pembuluh darah. Bisa siput ya, bisa belalang, bisa banyak, boleh yang lain juga jawabannya. Gangguan yang disebabkan sel-sel darah putih memperbanyak diri tanpa kendali yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah disebut penyakit leukemia. Berikutnya 30. Penyumbatan pembuluh darah karena ada endapan lemak berapa kolesterol menyebabkan penyakit ini, bisa stroke. Ya. 31. Makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, disebut individu. Nomor 32. Kumpulan individu sejenis yang menempati di suatu daerah tertentu disebut populasi. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, berarti yang hidup saja ya, disebut lingkungan. Bagian yang hidup dalam sebuah lingkungan, bagian yang hidup berarti komunitas, karena di sini tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup, berarti makhluk hidup saja, itu disebut komunitas. Hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan termasuk hewan herbivora. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tumbuh kembangnya disebut metamorfosis. Iya, mudah sekali ya. Nah, iya. 36. Bagaimana urutan peredaran darah kecil yang tepat? Ini mudah sekali, sudah pernah ada di ulangan, yaitu darah mengalir dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Sebutkan dua fungsi darah. Yang pertama adalah mengedarkan oksigen, yang kedua adalah mengedarkan sari makanan, bisa juga untuk sebagai antibodi ya. Jadi juga keping darah itu salah satunya adalah untuk membekukan darah jika terluka. Nah, jadi karena di sini suruhnya 2, jadi ibu hanya menyebutkan 2 saja. Selanjutnya nomor 38. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, yaitu hemofilia. Jelaskan apa yang menyebabkan hemofilia. Hemofilia ini disebabkan oleh gen atau mutasi gen. Ibu sebutkannya mutasi gen ya. Jadi ini adalah penyakit yang diturunkan secara genetik. Jelaskan pengertian ekosistem. Ini juga mudah, sudah sering sekali di ulangan harian juga pernah dibahas. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebutkan 2 contoh yang termasuk ekosistem darat. Termasuk ekosistem darat banyak sekali. Ibu akan menyebutkan 2 saja, sawah, kebun ya. Baiklah, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bisa Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.